Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kau pergi kemana saja selama ini? Pertanyaan dari Diora langsung menyambut Gaby. Gaby terlihat santai dan mencoba biasa saja. Ia sudah mengubur rasa kecewanya pada semua orang setelah mengetahui bahwa mereka masih mencarinya. Kenapa semua orang menanyakan kemana perginya aku? Aku masih di Finlandia, aku tak pergi kemanapun. Ada rasa haru yang ia rasakan karena mereka peduli dengan kepergiannya. Pergi kemana? Kenapa kau sulit ditemukan jika di Finlandia? Diora masih belum puas dengan jawaban sahabatnya. Sudahlah, untuk apa membahas itu? Lagi pula, aku berada di sini. Gaby tak ingin dirinya dibahas terus-menerus tentang kepergiannya. Maaf karena aku melupakan hari pentingmu saat itu. Diora hendak beranjak dan memeluk Gaby, namun tak diizinkan oleh Davis, sehingga ia hanya bisa memandang Gaby dengan berurai air mata. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, tak perlu diungkit lagi. Kita hidup untuk kedepannya, bukan untuk masa lalu. Gaby tak ingin membahas perihal masa lalu. Ia memilih menghampiri inkubator bayi. Mereka semua akhirnya bermain dengan bayi-bayi mungil yang baru lahir itu. Gaby terlihat senang saat melihat bayi mungil itu menggeliat. Apa kau juga ingin memilikinya? Pertanyaan George membuat Gaby mengalihkan pandangan untuk menatap pria kaku itu. Tentu saja, wanita mana yang tak ingin memiliki anak? Kurasa tak ada. Setelah menjawabnya, Gaby kembali bermain dengan pipi bayi mungil yang ada di gendongannya. Berarti, apa kau sudah mau untuk menikah? Aku memang ingin menikah. Ada secercah harapan untuk George mendapatkan hati Gaby. Ia mengulas senyum samarnya yang bahkan tak ada orang bisa melihatnya. Bayi Diora digendong masing-masing oleh Gaby, Lord, Natalie, dan Davis. Sedangkan George, ia hanya ikut bermain dengan bayi yang digendong oleh Gaby. Saat mereka asik dan bersukacita dengan bocah-bocah mungil itu, pintu ruangan terbuka, menyembulkan pria jangkung dengan bulu halus di sekitar rahangnya. Brewoknya baru tadi pagi dipangkas oleh Gaby. Semua orang yang berada di dalam langsung mengalihkan pandangan untuk melihat orang yang baru saja masuk, Marvel. "Maaf, aku baru saja dari toilet," ujar Marvel. Ia langsung menghampiri Gaby, melayangkan tatapan tak suka pada George yang terlalu dekat dengan calon istrinya itu. George cuek dan biasa saja. Ia seolah tak terusik dengan tatapan Marvel. Ia tetap melanjutkan bermain dengan bayi di gendongan Gaby. Marvel mendengus. Ia merangkul Gaby untuk memperlihatkan bahwa wanita ini adalah miliknya. Lagi-lagi, George hanya biasa saja. Ia tak terusik dengan hal itu. Dia sadar bahwa mereka sedang berlomba untuk memenangkan hati Gaby. Ia ingin bersaing secara sehat. Lord berdehem melihat tingkah dua pria yang mengapit anaknya. "Marvel," panggilnya. Pria yang dipanggil pun mengalihkan pandangannya ke sumber suara. "Ya, Lord." "Kau datang ke sini dengan siapa?" Lord yang tak mengetahui bahwa Gaby dan Marvel sudah sangat dekat pun penasaran, sebab dia tahu jika Marvel tak terlalu dekat dengan Diora ataupun Davis. Tadinya ia ingin menanyakan, "Kenapa kau di sini juga?" Tapi sepertinya terlalu menyakitkan, seolah kehadiran Marvel tak diinginkan, sehingga ia mengganti pertanyaan yang lebih lembut. Marvel mengalihkan matanya untuk menatap Gaby. Ia tersenyum saat pandangannya bertemu dengan wanita itu. "Aku kesini dengan Gaby." "Kalian janjian?" celetuk George yang juga sama penasarannya. "Tidak, kami memang mau kesini. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan."
Seluruh pandangan menjadi terfokus pada Marvel dan Gabby. Apa? Mereka kompak menanyakan hal yang sama. Marvel kembali mengulas senyumnya untuk Gabby. Wanita itu pun membalasnya, membuat gemuruh di hati George meletup-letup melihat senyuman yang tak pernah diberikan untuknya. Aku akan menikah dengan Marvel. Semua orang terkejut mendengar penuturan Gabby, terutama George dan Lord. Dua pria itu bahkan matanya membelalak tak berkedip sedikit pun. Mereka sedang mencerna berita yang mencengangkan itu. "Kau serius?" Lord dan George bahkan bertanya bersamaan. Gabby mengangguk membenarkan. "Iya." Terdiam, semuanya membisu. George sedang merasakan gemuruh di hatinya. Ada perasaan kecewa yang menyelimutinya. Ia ingin mengatakan tak setuju. Namun apa boleh buat jika keputusan sudah bulat. Sedangkan Lord, dia masih berperang dalam pikirannya. Entah apa yang sedang mengusik Lord, hanya dia yang tahu. "Jitu, temui aku malam ini di tempat biasa." Tak ada yang paham dengan maksud Lord, hanya Lord dan Gabby saja yang paham. Davis, dia memandang George. Ia seolah tengah menelisik tingkat kehancuran hati pria itu. Sial, kenapa dia diam saja dan tetap terlihat dingin? Orang yang dia sukai sudah direbut oleh pria lain. Dia tetap saja tenang. Memang dasar manusia Antartika. Davis justru yang merasa geram karena George seolah tak terlihat terusik. Diora, meskipun ia tak terlalu kenal dengan Marvel, namun ia senang jika Gabby akhirnya mau menikah juga. "Selamat, kapan kau akan melangsungkan pernikahannya?" "Secepatnya." Rooftop di sudut barat bangunan kartel milik Lord, bangunan yang berbeda dari tempat biasanya ia mengajak Davis, George, dan Natalie. Bangunan di sisi barat adalah tempat biasanya Lord melatih Gabby, dan rooftopnya biasa digunakan untuk berbincang hal penting dengan anaknya. Wajah Lord terlihat sangat dingin. Ia tak menunjukkan sama sekali kebahagiaan mendengar putrinya memutuskan untuk menikah. Lord dan Gabby berdiri berdampingan dengan mata yang sama-sama menatap lurus ke depan. "Kau serius ingin menikah dengan Marvel?" tanya Lord membuka pembicaraan mereka. "Ya," Gabby menjawabnya dengan tegas dan lantang tanpa keraguan sedikit pun. "Kenapa Marvel? Kenapa kau memilihnya?" Lord mulai merubah posisi tubuhnya untuk melihat anaknya. "Karena dia mencintaiku." Sorot mata Gabby terlihat tegas saat mengatakannya. Itu ditangkap jelas oleh Lord. "Bagaimana dengan George? Dia juga mencintaimu?" Lord lebih suka jika Gabby bersama dengan George, bukan Marvel. "Tidak, dia tak mencintaiku. Dia hanya terpenjara dengan janjinya sendiri." Tampik Gabby meluruskan dari apa yang sudah ia simpulkan selama ini. "Aku tak setuju dengan keputusanmu," tolak Lord terang-terangan. Kini Lord dan Gabby saling berhadapan dengan tatapan yang sama-sama tajam. Keduanya seperti seorang musuh yang tengah mendalami seberapa kuat musuhnya. "Aku sedang tak meminta izinmu, aku hanya memberitahumu tentang keputusanku untuk menikah dengan Marvel." "Tapi aku adalah papamu. Kau membutuhkan restuku untuk menikah." "Aku juga anakmu. Kau seharusnya mendiskusikan padaku juga sebelum bertindak. Bahkan kau menikah pun tak meminta persetujuanku. Bukankah kau akan tetap menyetujui pernikahanku?" "Ya, memang benar, tapi kau hanya mengatakan jika kau akan menikah. Kau tak meminta izinku. Sama halnya dengan aku. Aku juga tak meminta izinmu. Mau tak mau, suka tak suka, aku akan tetap menikah dengan Marvel," seru Gabby dengan dadanya yang mulai naik turun akibat kekesalannya dengan papanya yang menolak keputusannya dan lagi-lagi mengatur masalah hidupnya, apalagi ini menyangkut hatinya. "Aku papamu." "Dan aku anakmu."
Apa kau juga mendiskusikan padaku saat kau memutuskan untuk ikut mengidap penyakit HIV? Tidak, hal sepenting itu kau tak mendiskusikan padaku. Kau pikir aku tak kecewa? Aku sangat kecewa. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan, tak dibutuhkan pendapatnya. Akhirnya, Gaby mengatakan apa yang ia rasakan. Rasa kesalnya yang sudah teramat dalam membuatnya mengutarakan seluruh isi hatinya. Dek, Lord sungguh tak tahu jika anaknya sudah mengetahui tentang penyakitnya itu. Ada perasaan yang tak enak saat Gaby berani melawannya. Apa kau sedang balas dendam denganku? Tidak, aku hanya menirukan apa yang dicontohkan oleh papaku. Aku tetap tak setuju dengan keputusanmu menikah dengan Marvel. Aku tidak meminta pendapatmu ataupun izinmu. Kenapa kau keras kepala sekali? Seharusnya kau senang aku seperti ini. Selamat, kau berhasil mendidikku menjadi seperti apa yang kau mau. Bukankah kau sendiri yang membuatku menjadi keras kepala? Jangan menyalahkanku karena sifatku ini. Lord terdiam. Ada benarnya dengan yang disampaikan oleh Gaby. Ia menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya kasar. Apa ini yang dinamakan dengan apa yang kau tanam itu yang kau tuai? Kau tahu kan, dia itu bandar dari segala bandar. Dia mafianya. Lord mulai menurunkan intonasinya. Dia juga pemakai, dia pecandu. Dia sudah berhenti dan dia sudah tak bergelut di bisnis itu lagi. Gaby masih terus membela Marvel. Tetap saja jejak kejahatannya masih ada. Lord mulai frustasi menghadapi putrinya yang keras kepala. Aku tak peduli dengan penolakanmu. Aku tak meminta izinmu. Yang jelas dia mencintaiku dan dia membuktikannya. Gaby tetap dengan pendiriannya. Aku pergi, aku tak ingin bertengkar denganmu. Ia memilih untuk meninggalkan Lot. Pikirkan baik-baik keputusanmu, semua itu demi kebaikanmu. Lord berteriak agar terdengar oleh Gaby. Gaby menghentikan langkahnya dan menyempatkan untuk berbalik sebentar. Keputusanku tetap bulat, aku akan tetap menikah dengan Marvel. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya untuk meninggalkan gedung itu. Lord mengacak-acak rambutnya frustasi. Kenapa dia sangat keras kepala sekali?